Sampai-sampai kemudian Sabi berkata, Alhamdulillahillazi naja sahibana hadha, katanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan saudara kami ini. Terus Sa'bi berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan saudara kami. Yang meninggal ditutup dengan usia membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dia sekaligus tidak pernah kemudian meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Sasa. Udanan apa ora? Wow. Apa paham dia? Mana? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus sampai kita semuanya nanti berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih di bab yaitu tentang talqin mayit la ilaha illallah. Isi di bab itu ya. Masih membicarakan masalah bab talqinul mayyit la ilaha illallah. Masih membahas masalah talqin mayyit la ilaha illallah. Wa an Abdullah ibn Sabramah, diriwayatkan dari Abdullah bin Sabramah. Anahu qala, sungguhnya Abdullah bin Sabramah dia berkata. Jadi ada tokoh namanya Abdullah bin Sabramah, dia berkata, Dakhaltu ma'amir Asy-Sya'bi, suatu saat aku masuk bersama yaitu Amir As-Sya'bi menuju rumah. Pada saat itu pemilik rumahnya sedang sakit. Menurut riwayat yaitu Abdullah bin Sabramah bersama Amir As-Sya'bi menjenguk orang sakit, maksudnya seperti itu. Maka wajadnahu lima bihi wa rajulun yalqannahu asyhadata. Kami mendapati orang yang sakit itu sedang menderita, yaitu sesuatu sedang menjemput kematian. Jadi wong sing ditidiki sedang dalam keadaan menjemput kematian, lagi mengalami susahnya sakaratul maut. Dan kami juga dapati seorang laki-laki di sisinya, nang kono ana wong lanang di sebelah orang sakit itu, dia sedang menalkin orang yang mau meninggal itu.
Kami dapati seorang laki-laki yang sedang menalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi nang mau juga lagi ditalkin. Kan sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya, kita disunahkan untuk mentalkin orang yang mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Akan tetapi laki-laki yang menalkin itu dia yukassiru alaihi, dia memperbanyak talqinnya. Padahal kalau menurut aturan Islam, dewek kalau suatu saat kemudian mendapatkan orang yang mau meninggal, cara menalkinnya itu pelan-pelan. Jangan seperti sampean-sampean dikir la ilaha illallah. Kudune kan alon. Misal kalau seandainya ini orang yang mau meninggal, la ilaha illallah, diamkan terlebih dahulu. Menurut aturan Sunda kan seperti itu. Tapi laki-laki ini tidak. Dia terus-terusan mengucapkan kalimat itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Lantas demi melihat keadaan yang seperti itu, faqala lahu asy-Sya'bi, Sya'bi kemudian berkata, Sya'bi terus berkata, irfaq bihi, kasihan orang yang mau meninggal itu. Nang Sya'bi terus diomong, melasai wong sing meninggal itu. Karena kalau seandainya suatu saat kelak kita mendapatkan orang yang mau meninggal, cara mentalkin kita tidak benar, malah justru bukan menuntun kepada arahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah justru semakin bingung. Nek sampean-sampean ngenalkin kecepatan atau sebagaimana orang yang berpikir. Sebagaimana di bab sebelumnya telah disinggung, aja ngasih pisan-pisan kita memanggil orang banyak menuju orang yang mau meninggal terus kok dikir la ilaha illallah. Malah yang seperti ini jadinya malah mengganggu. Nah, makanya kemudian saya berkata yaitu Sya'bi, kasihan laki-laki yang mau meninggal itu. Kalimatnya seperti itu. Lantas fatakallama al-maridu, maka orang yang mau meninggal itu berkata, oh ini Masya Allah, ini menunjukkan bahwa orang yang mau meninggal memiliki keimanan yang Masya Allah, sehingga orang yang mau meninggal itu dia menjawab. Mereka terus ngomong, yaitu orang yang ditalkin itu, dia berkata, yaitu laki-laki itu, in talqani au la talqani, katanya. Seandainya kalian tidak mentalkin ataupun mentalkin aku. Laki-laki itu terus jawab, sampean garap nalkin ataupun tidak mentalkin untukku, maka fa inni la adzamuha. Sungguh aku tidak pernah meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Dia menunjukkan orang yang ditalkin menunjukkan keimanannya sempurna, sehingga dengan demikian dia tidak merasa terganggu. Maksudnya seperti itu. Tetapi kalau menurut adab dan aturan orang mentalkin, ya tetap saja kita disuruh untuk pelan-pelan menalkin orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Mbok suatu saat sampean mendapati saudara, teman, kawan, sahabat atau yang lain-lain lagi garap menjemput kematian, cara mentalkinnya seperti itu. Kul la ilaha illallah dilus dadane, diambung pipine atau dirangkul, mening. Kalau nanti selang agak begitu lama kemudian ucapkan lagi kul la ilaha illallah, itu seperti itu. Tetapi laki-laki ini tidak terasa terganggu karena dia, kalau menurut riwayat, dia sudah terbiasa dalam keadaan bertauhid, bersih dari segala syirik. Artinya wong lanang ini memang memiliki keistimewaan, yaitu di dalam perkara permasalahan tauhid gitu. Gampangnya ditalkin ora ditalkin dheweke tetap kelingan kambi Allah. Iki maksudnya tetap dheweke kelingan kambi hadis Rasulullah, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya seperti itu. Sampai-sampai summa qara'a, kemudian laki-laki itu membaca firman Allah. Sampai-sampai laki-laki itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Surat Al-Fatah ayat 26. Sampai laki-laki itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melazimkan untuk mereka itu dengan kalimat takwa,
dan keadaan mereka orang-orang yang bertauhid lebih berhak dengan kalimat la ilaha illallah, karena mereka itu adalah ahlinya la ilaha illallah. Nah, ini kalau yang seperti ini Masya Allah. Lantas laki-laki itu kemudian meninggal. Setelah dia mengucapkan seperti itu, kemudian laki-laki itu meninggal. Masya Allah ya. Kalau seandainya antum-antum panjenengan menutup akhir usia di dalam hidup dengan cara-cara seperti itu, ini Masya Allah. Harapan kulo panjenengan sedaya kalane benjang kondur maring ngersanipun Allah, kan kados mekaten. Derek meninggal, derek kelingan kasih tetap kelawan Allah. Apa mending nanti sampai membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah talqin. Contohnya laki-laki ini. Faqala Sa'bi, maka Sa'bi begitu dia melihat laki-laki itu seperti itu, yaitu yang sakit itu, sampai-sampai kemudian Sa'bi berkata, Alhamdulillahillazi naja sahibana hadha, katanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan saudara kami ini. Terus Sa'bi berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan saudara kami yang meninggal ditutup dengan usia membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dia sekaligus tidak pernah kemudian meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah ya, seperti itu Masya Allah. Ini menunjukkan kemuliaan seseorang. Kemudian berikutnya, wakila li Junaid. Sekarang juga tatkala itu Al-Junaid ini salah seorang tokoh yang terkenal. Dia mau meninggal. Ada seorang yang namanya Al-Junaid. Dia mau meninggal. Lantas kemudian dikatakan kepada Al-Junaid itu, Qul la ilaha illallah. Junaid ditalkin arikalane dheweke garep ninggal. Qul, katakanlah wahai Junaid, la ilaha illallah. Maka kemudian Junaid berkata, lantas Junaid itu kemudian berkata, mana syaituhu wa azkuruhu. Kalimatnya seperti itu. Kata Junaid, aku tidak pernah melupakan kalimat la ilaha illallah dan aku senantiasa ingat pada kalimat la ilaha illallah. Sing paling bagus memang seperti itu. Kulo panjenengan sedaya senantiasa ingat dengan hadis ini. Hadis terkait masalah menutup akhir usia dengan kalimat la ilaha illallah. Ditalkin ataupun tidak ditalkin, kita tetap ingat dengan kalimat la ilaha illallah. Karena mengarah kepada pengertian di dalam hadis di awal pertemuan. Siapa baik orang yang mengucapkan kalimat terakhirnya itu kalimat la ilaha illallah, maka masuk ke dalam surga. Tapi tidak semua manusia bisa seperti itu. Tapi orang kabeh menungsa, bisa seperti itu. Biasanya orang-orang pilihan. Dan kita sangat berharap tatkala kemudian kita menutup akhir usia, tentunya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Harapan kita seperti itu. Tapi kembali lagi kepada permasalahan, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Wah, ini menunjukkan ya kisah-kisah yang menakjubkan terhadap orang yang ditalkin la ilaha illallah. Dan berikutnya, Kultu aku berkata, pengarang kitab berkata, la budda min talqinil mayyiti wa tadhkirihi syahadati. Tidak boleh tidak, harus kudune yang namanya talqin kepada orang yang mau meninggal harus tetap dilakukan kepada siapapun. Sing jenengane wong nalkin kambi orang yang mau meninggal harus tetap dilaksanakan kepada siapapun jenisnya manusia itu. Karena pada dasarnya wa in kana ala ghayatin min tayqildi faqad dzakara Abu Nuaim Al-Hafidh min hadis Makhul. Sekalipun orang yang ditalkin itu adalah orang yang sadar, sekalipun orang yang ditalkin itu adalah orang yang sadar, orang yang keimanannya bagus, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sujud, orang yang ahli menangis, orang yang ahli berzikir, dan yang lain-lain, tetap saja talqin itu harus dilakukan. Tetap kudu dilakuni.
Tujuannya adalah untuk mengingatkan dia kepada kalimat la ilaha illallah, mengarah kepada hadis Rasulullah, di mana ucapan terakhir itu supaya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sungguhnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Hafidh, yaitu riwayatnya dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa, anin nabiyyi, itu dari Nabi. Karena ada hadis yang disampaikan oleh Abu Nu'aim, cuma sayangnya hadis ini statusnya dhaif. Hadis ini statusnya adalah dhaif. Cumanya saja tujuannya kemudian ditulis di dalam kitab ini mengkulo panjenengan sedoyo mengambil pelajaran terhadap permasalahan talqin. Permasalahan itu karena ada hadis Nabi menyebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhduru mautakum walakinuhum la ilaha illallah." Kata Rasulullah, hadirilah orang-orang yang mau meninggal di antara kalian. Kata Rasulullah, sampean usahakan nekani wong-wong sing garep ninggal di antara kalian semuanya. Ajarilah mereka itu dengan kalimat la ilaha illallah. Wabashiruhum, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga. Langkahnya maksudnya adalah aja diweden-wedeni, tapi berilah dia harapan supaya dia kebuka hatinya, membuka peluang supaya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya dimingi-mingi, dihibur, kemudian disuruh untuk banyak berharap mendapatkan rahmat dari Allah. Fa'inna al-hakima minar rijali wan nisa'i. Karena sungguhnya orang yang bijak sekalipun, orang bijak di sini maksudnya adalah sekalipun dia imannya bagus, sekalipun dia adalah orang yang bijak, sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun dia adalah ahli dzikir, sekalipun dia adalah ahli sujud, maka tatkala kemudian menjemput kematian, maka manusia dalam keadaan bingung. Wong nek arep mati, sebijak apapun manusia, dia tetap dalam keadaan bingung. Karena kita tahu dalam hadis yang sahih disebutkan, tatkala orang mau meninggal didatangi oleh malaikat sepanjang mata memandang. Otomatis dia melihat pemandangan yang sampean-sampean tidak bisa dilihat. Sehingga pada saat itu dia menyaksikan pemandangan yang tidak sebagaimana biasanya. Sehingga memicu pemikiran dan hati manusia pada saat itu dalam keadaan bingung. Kalau memang tidak betul mendapat rahmat dari Allah, wah, ini ya tentunya manusia semuanya celaka jika tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Mulanya sampean kon nekani wong garap ninggal, kon narkin, karena terkait masalah sebijak-bijak apapun manusia, tetap saja maka dia tatkala menyebut kematian dalam keadaan bingung. Bulannya sampean ngesuk anak kancang haji garap ninggal, usahna undangnya kancang haji kon pada nalkin, pada jagong sing nalkin siji la ilaha illallah, paling ora men dadi hiburan. Iku tujuannya janjane. Soalnya nek ditekani haji kan bisa mandan kehibur, kemudian ditalkin la ilaha illallah, masya Allah, kalau sampai dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena Anda, itu tentunya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian berikutnya, wa inna syaitana, sungguhnya syaitan akrabu min ibni Azama, sungguhnya setan itu sangat dekat kepada anak Adam tatkala kemudian anak Adam itu menjemput kematian. Setan maka dekat dengan orang yang hendak mau meninggal. Kalau di dalam hadis ini, dan sungguhnya walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang jiwa Muhammad, jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, menyaksikan malaikat maut maka lebih keras atau lebih berat dari 1000 tepasan pedang. Wah, menyaksikan malaikat maut kalau dalam hadis ini disebutkan lebih berat daripada 1000 tepasan pedang. Tapi kalau seandainya kita adalah orang beriman, malaikat maut pun tatkala kemudian hadir hendak menjemput kematian orang beriman dengan rupa dan wujud yang menawan, sehingga menyejukkan pandangan. Berbeda kalau suatu saat kalau ada orang yang mau meninggal dalam keadaan dia adalah
kufrun, maka malaikat yang datang hitam-hitam, lantas kemudian malaikat maut menampilkan wujud yang menyeramkan. Ini yang dimaksud adalah lebih berat dari 1000 tepasan pedang apabila malaikat maut hendak mencabut nyawanya seseorang dengan kasar, karena dia adalah bukan kategori orang yang beriman kepada Allah. Itu seperti itu, karena ana hadis yang menyebutkan seperti itu. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar nyawa manusia dan kemudian berpisah dari kehidupan dunia, kecuali dia akan merasakan sakit seluruh anggota tubuhnya tatkala upaya malaikat maut mencabut, melepaskan nyawa terpisah, yaitu nyawa dari tubuh manusia itu. Karena demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah hamba kemudian terpisah dari nyawanya kecuali anggota tubuhnya akan merasakan sakit tatkala malaikat maut berusaha melepaskan, yaitu nyawa dari tubuhnya. Sebagaimana bab disinggung di sebelumnya, di antaranya sakitnya itu karena dosa-dosa manusia. Karena menungsa mau siana dosane dheweke wong beriman, karepe Allah men sampean ora gawe dosa-dosa sehingga dibalas dengan sekarat maut dalam keadaan yang agak menderita sakit. Itu seperti itu. Wah. Ini diantaranya itu. Intinya pada bab ini selesai bab itu. Masih ada hadis lagi. Hadis yang satunya lagi bunyinya serupa. Cuma hanya saja statusnya sama, yaitu hadisnya dhaif. Saya bacakan saja. Kalau kemudian dalam hadis yang lain, maka hadara malakul mauti, maka telah datang malaikat maut kepada seorang laki-laki. Nah kemudian berkata, fanadhara fi qalbi, malaikat maut itu melihat hatinya. Kalau dalam hadis yang lain, tatkala malaikat maut datang hendak mencabut nyawa seorang laki-laki atau manusia, maka malaikat maut kemudian melihat apa yang terkandung di dalam hatinya. Diteleng hatinya. Lantas kemudian, kalau seandainya kemudian dia tidak mendapatkan apapun di dalam hati tersebut, maka kemudian dia mendapatkan terkadang, yaitu lidahnya keluh, dan kemudian lidahnya itu menempel pada langit-langit yang ada di sini. Kadang-kadang malaikat maut itu selidiki yang bagian, yaitu mulut. Ternyata kemudian lidahnya menempel pada bagian langit-langit mulut. Ini menunjukkan laki-laki itu sedang hendak mengucapkan sesuatu. Maksudnya seperti itu. Ternyata kemudian tatkala didapati kemudian laki-laki itu sedang berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai kemudian dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wa ghufirallahu bi kalimatil ikhlas. Maka laki-laki itu diampuni oleh Allah karena kalimat ikhlas la ilaha illallah. Maknanya sahih. Tapi kemudian hadisnya adalah hadis dhaif. Ya, status hadis yang kedua ini semuanya dhaif. Cuma disebutkan di dalam kitab ini untuk menguatkan permasalahan, yaitu talqin. Boleh disebutkan, tujuannya adalah untuk pengajaran, supaya kita lebih berhati-hati di dalam nanti menghadapi sakaratul maut yang akan dialami oleh kita masing-masing. Dan juga pengajaran kalau suatu saat panjenengan mendapatkan orang yang mau meninggal, apa yang panjenengan harus lakukan, panjenengan harus tahu. Ngesuk bakale kan kudu panjenengan sedaya gue, bakale sampean dewek ya bakal ngelakoni sing jenengane mati, atau suatu saat kemudian kita juga akan menyaksikan saudara, kawan, teman, sahabat, atau mungkin orang-orang yang kita cintai, dia tatkala pulang kembali kepada Allah sedang pada posisi sakaratul maut. Itu seperti itu. Selesai bab itu. Bab talqin berarti selesai. Ada yang mau ditanyakan terkait masalah itu? Mungkin kalau tidak kita lanjutkan.